HP dengan Snapdragon 782G pertama di Indonesia, charger super kencang 120 watt dan punya kamera OIS, dan harga cuma 4 jutaan. iQOO Z7 baru aja resmi rilis di Indonesia dengan harga yang sangat menarik, yaitu mulai dari 4 jutaan aja. iQOO Z7 jadi smartphone pertama di Indonesia yang menggunakan chipset Snapdragon 782G. Nah, selain punya mesin yang baru, apa aja kelebihan dan kekurangan smartphone iQOO Z7 ini? Simak yuk review Mbak Gadget setelah seminggu menggunakan iQOO Z7. Hai, bareng Mbak Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Ini dia iQOO Z7 yang jadi primadona baru buat kalian yang punya budget 4 jutaan dan pengen smartphone yang powerful. Nah, yang wajib dibahas duluan udah pasti dari dapur pacunya. iQOO Z7 ini ditenagai dengan Snapdragon 782G terbaru yang udah mendukung jaringan 5G. Chipset ini adalah penerus dari Snapdragon 778G 5G yang udah terkenal banget, stabil dan powerful di kelasnya. Chipset Snapdragon 782G hadir dengan octa-core prosesor dengan Kryo CPU up to 2,7 GHz dan Adreno GPU yang meningkat hingga 13% dari seri sebelumnya. Selain powerful, chipset ini juga iri daya dengan fabrikasi 6 nanometer dan disematkan juga fitur Qualcomm AI Engine dan Qualcomm Sensing Hub dengan proses AI yang efisien. Chipset ini bawa beberapa fitur flagship yang bisa kita nikmati di smartphone ini. Buat yang suka gaming, fitur Snapdragon Elite Gaming bakal ngasih experience gaming yang smooth dan stabil. Ada juga fitur Qualcomm Spectra 14-bit Triple ISP yang bisa hasilin kualitas foto terbaik, serta Snapdragon Sound untuk kualitas audio yang maksimal ketika menerima panggilan telepon, mendengarkan musik, atau bermain game. Di sisi jaringan, selain mendukung jaringan 5G, smartphone ini juga didukung jaringan Wi-Fi 6 serta Bluetooth 5.2 terbaru. Di iQOO Z7, chipset ini dipadukan dengan RAM besar hingga 12GB serta storage 256GB. Oke, Mbak Gadget udah jajal langsung nih chipset Snapdragon 782G di iQOO Z7. Dan dari hasil uji benchmarknya, smartphone ini bisa menghasilkan skor Antutu di atas 593.000. Wow, kencang banget kan untuk smartphone di kelas harganya. Dengan 3D Markup score yang bisa mencapai angka 2827 dengan tingkat stabilisasi yang tinggi. Nah, biar gak penasaran sama performa gamingnya, langsung ya kita tes main PUBG Mobile dan Genshin Impact di smartphone ini. Di game PUBG Mobile, setting grafis tertingginya ada di grafis HDR dan frame rate ultra. Saat in-game, kita bisa aktifin juga monster mode untuk maksimalin performanya. Untuk tampilan game dengan kontras yang lebih tinggi, kita bisa aktifin view enhancement di menu game modenya. Experience gaming di setting grafis maksimalnya terasa smooth dan jarang mengalami stutter atau lag. Touchscreen sangat responsif dan giroskop bisa bekerja dengan baik tanpa kendala. Di game Genshin Impact, Mbak Gadget coba main sejam di setting grafis medium. Di setting grafis ini, in-game experience masih terasa nyaman. Lag kadang muncul sih, terutama saat battle dengan elemen yang kompleks atau saat berada di area kota dengan padat NPC. Setelah main sejaman, smartphone ini bisa menjaga suhunya dengan baik. Terasa sedikit hangat tapi nggak mengganggu performa dan kenyamanan dalam bermain game. Gimana? Oke banget kan performa gamingnya? Experience gamingnya juga lebih maksimal dengan beberapa fitur keren seperti X-Axis Linear Motor, 4D Game Vibration, dan Motion Control. Oke, buat kalian yang suka main game lama-lama atau suka push rank berjam-jam, iQOO Z7 udah dilengkapi juga dengan 3K VC Cooling System. Teknologi cooling system terbaru dari iQOO Z7 ini bisa mengurangi panas dari CPU hingga 15 derajat ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Smartphone ini juga udah dilengkapi dengan baterai besar 5000 mAh yang bisa tahan hingga 2 hari penggunaan normal. Tapi buat dipakai push rank atau maraton nonton streaming, daya tahan baterainya mungkin bisa lebih cepat habis ya. Tapi nggak begitu khawatir sih, iQOO Z7 udah dilengkapi juga dengan flexible level charging dengan kapasitas charger hingga 120 watt dual channel flash charge. Kencang banget kan ngecasnya. Mbak Gadget coba dari kapasitas 0 hingga 50% cuma butuh waktu sekitar 9 menit aja.
Wah, ini sih lebih dari flagship kecepatan chargingnya. Meskipun punya baterai besar 5000 mAh, smartphone ini punya desain yang tipis, hanya 8,75 mm saja. Bobotnya emang gak ringan ya, tapi karena punya desain curve di bagian ujung dan belakang bodinya, smartphone ini nyaman saat digenggam satu tangan. Oh ya, iQOO Z7 ini masih ada audio jack loh, jadi oke banget buat kalian yang masih suka pakai headset kabel. Ada juga infrared blaster serta side mount fingerprint yang aksesnya jauh lebih cepat. Sentuhan backbody-nya punya matte finishing warna yang terlihat stand out, apalagi ketika terkena pantulan cahaya. Frame kameranya lumayan agak gede ya dengan dual step design. Di frame kameranya terdapat dual kamera dengan desain disc lens yang cukup besar dan terdapat lampu flash di step di bagian bawah. Di dekat lampu flash terdapat grafir OIS Photography High Definition. Yes, iQOO Z7 udah pakai kamera high-res dengan dukungan OIS di kamera utamanya. Nah, setup kamera pakai 64 megapiksel high-res kamera dengan dukungan OIS serta 2 megapiksel depth sensor. Jadi bukan cuma performa aja nih yang diunggulkan dari smartphone ini, tapi kemampuan fotografinya juga oke banget loh. Nah, dari fitur fotografinya, iQOO Z7 bisa capture foto dengan gerakan yang cepat di mode Pro Sport 3.0. Wah, ini cocok banget buat foto-foto pas gadget lelarian. Ada juga mode Super Moon untuk mengambil foto bulan yang cantik hanya dengan menggunakan smartphone. Super Night Mode 4.0 dengan algoritma Night Noise Cancellation, Dual View Video untuk vlogging, dan Party Portrait untuk efek foto potret yang keren saat party. Dari hasil foto dengan kamera utamanya, smartphone ini bisa hasilin foto dengan detail yang tinggi dan saturasi warna yang natural sesuai dengan warna aslinya. Dynamic range diperluas dengan mode HDR sehingga kondisi cahaya kayak gini nih, foto objek dan foto langit masih bisa terlihat dengan jelas. Dengan mode high res, kita bisa capture foto dengan resolusi tinggi, jadi nggak bakalan pecah meski kita crop dan zoom ketika dipost di sosial media. Karena menggunakan OIS, foto di mode high res juga nggak perlu khawatir bakalan blur ketika kita capture hanya menggunakan tangan. Nah, OIS ini juga sangat membantu ketika kita foto di kondisi low light. Meskipun shutter speed foto membutuhkan waktu lebih ketika foto dengan night mode, hasilnya tetap terlihat detail dan tajam dengan level noise yang minim. Untuk nyobain OIS-nya, Mbak Gege juga udah cobain rekam video sambil naik motor kayak gini. Nah, ini rekam dengan menggunakan fitur Ultra Stabilization yang menggabungkan OIS dengan AIS, atau bisa disebut juga Hybrid Image Stabilization. Stabil kan hasilnya? Tapi jangan ditiru ya, berbahaya. Foto-foto di kondisi siang ataupun malam pakai smartphone ini juga hasilnya bagus dan separasi backgroundnya terlihat rapi. Beberapa mode potret bisa dipilih dan beauty juga bisa diaktifkan di mode ini. Yang Mbak Gigi suka juga dari kameranya adalah adanya fitur micro movie. Dengan sekali tap aja, kita bisa menerapkan banyak filter yang bisa disesuaikan dengan berbagai aktivitas yang berbeda. Nah, untuk kamera selfie-nya 16 megapiksel. Hasil foto dengan kamera selfie-nya juga nggak mengecewakan. Terlihat tajam dan detail. Di mode potret, hasil fotonya bagus dan separasi background-nya rapi. Kamera selfie-nya ini disematkan di punch hole yang ada di bagian tengah atas layar. Ukuran punch hole-nya cukup kecil sehingga screen tepat di rasio layarnya terlihat lebih lebar. Ukuran layarnya 6,64 inch Full HD Plus dengan refresh rate hingga 120 Hz. Nah, refresh rate layarnya bisa kita lock di 60, 90, atau 120 Hz. Tapi untuk lebih menghemat daya baterai, Mbak Gigi rekomen untuk menggunakan mode Smart Switch agar bisa menyesuaikan dengan aplikasi yang kita jalankan. Di mode ini, refresh rate bisa menyesuaikan dari 45 hingga 120 Hz. Yang juga Mbak Gigi suka dari experience multimedia di smartphone ini adalah dukungan HDR10+, Wi-Fi L1 HD streaming, serta dual stereo speaker. Kualitas speakernya oke banget buat dipakai nonton streaming atau bahkan gaming. Kita juga bisa aktifin mode audio super resolution untuk meningkatkan kualitas audio yang rendah
serta support audio yang bisa menyesuaikan equalizer berdasarkan media yang kita putar. iQOO Z7 hadir dengan Vantage OS 13 berbasis Android 13. Di Vantage OS terbaru ini, tampilan animasi terlihat lebih smooth dengan icon dan shortcut yang user-friendly. Mbak Gadget sering mengaktifkan fitur emotional well-being dan check weather di Jovi Home-nya. Beberapa tema dan wallpaper yang disediakan juga sangat beragam dan bisa disesuaikan dengan gaya atau mood kita ya. Nah, selain itu, iQOO juga menjamin untuk dukungan software update-nya hingga 3 tahun ke depan. Jadi, nggak perlu khawatir lagi pakai smartphone ini untuk penggunaan jangka yang panjang. Oh ya, nggak ketinggalan juga ada fitur NFC multifunction yang udah jadi fitur wajib buat smartphone mid-range saat ini. Oke, banyak banget kan kelebihan dari smartphone ini. Di harga 4,6 juta buat Mbak Gadget, iQOO Z7 ini emang lebih ditunjukkan buat kalian yang cari smartphone dengan experience yang lebih unggul di sisi performa, RAM, dan storage yang besar, daya tahan baterai yang tahan lama, dan charging yang super kencang. Dan beberapa kekurangan yang bisa jadi pertimbangan kalian adalah ketiadaannya lensa ultrawide dan makro, dan belum adanya perlindungan IP rating, serta ketiadaan slot ekspansi memori micro SD. Panel layarnya sih memang masih IPS, tapi ketajaman warnanya cukup bagus, dan terlebih lagi iQOO Z7 udah support high refresh rate 120Hz dan HDR10+. Tapi kalau kalian nggak begitu masalah sama beberapa kekurangan tadi, iQOO Z7 5G udah jadi pilihan yang pas karena punya price to performance yang terbaik di kelasnya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah iQOO Z7 5G ini udah memenuhi ekspektasi kalian? Komen yuk, nanti diskusi bareng sama Mbak Gadget mengenai smartphone ini. Kritik, saran, dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih Mbak Gadget tunggu di bawah. Akhir kata, Mbak Gadget harus pamit undur. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya. Dah!